Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tugas diseminasi calon guru penggerak dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sukirno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, kami banggakan calon guru penggerak angkatan yang ke-10 yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Yang saya hormati guru penggerak angkatan 9 yang telah lulus dan sudah bersertifikat, juga kami hormati, kami banggakan. Kepada rekan-rekan guru, calon guru penggerak juga tapi angkatannya belum jelas, juga kami hormati dan kami banggakan. Dengan lafaz syukur alhamdulillah, di kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Sehingga di siang hari ini saya, Bapak Ibu guru sekalian, dapat melaksanakan aktivitas dinasan di kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun. Sehingga nikmat sehat sempat ini marilah kita implementasikan ke dalam kegiatan kita, karena kita sebagai pendidik, sebagai penyangga pendidikan di Indonesia, sehingga monggo kita laksanakan sesuai aturan main yang ada pada saat ini. Yang selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita mengharapkan syafaat atau bantuannya baik di dunia ataupun besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu calon guru penggerak dan Ibu guru penggerak yang sudah bersertifikat yang kami banggakan. Memang
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2022 tentang guru penggerak sebagai landasannya, maka setiap guru seyogyanya masuk dalam ranah tersebut. Karena apa? Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang secara holistik. Terus kira-kira manfaatnya apa bagi sekolah? Manfaatnya adalah antara lain satu, bahwa dengan adanya program guru penggerak ini, yang pertama, guru penggerak dapat mengembangkan potensi lewat kegiatan lokakarya bersama. Karena kegiatan ini, calon guru penggerak ini dibimbing atau digembleng selama 9 bulan ya. Selama 9 bulan. Sehingga selama 9 bulan ini sudah tentu akan terpantau oleh pembimbing, baik yang dari pengawas ataupun guru penggerak yang menjadi seniornya, sehingga dapat mengembangkan kompetensi apa yang bisa dikembangkan lewat lokakarya ini. Terus yang manfaat yang kedua adalah bisa meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajar yang berpusat pada anak. Kalau sebelum adanya guru penggerak, kita sebagai guru biasanya setelah kita membawa RP, membawa buku bahan ajar, terus kadang-kadang kita itu asik menyampaikan materi sampai lupa terhadap rambu-rambu tersebut, di mana pembelajaran pada kurikulum ini sudah berubah atau berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu maka kita harus pembelajaran ini harus berpusat pada murid, tidak berpusat lagi kepada guru semata-mata. Yang ketiga adalah mempunyai pengalaman belajar mandiri, baik dalam kelompok yang terbimbing, terstruktur, dan yang menyenangkan. Dengan pelatihan guru penggerak ini, secara otomatis para pengajar dapat menimba ilmu kembali secara sistematis. Artinya di situ guru penggerak itu banyak lagi belajar bersama-sama teman sejawatnya di sana. Yang keempat, guru penggerak akan mendapatkan pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos dalam seleksi guru penggerak. Terus yang kelima, mendapatkan pengalaman, mendapatkan bimbingan monitoring dari pengajar praktek atau pendamping pendidikan guru penggerak. Sehingga kesimpulannya bahwa dengan adanya guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini, diharapkan di sekolah ini nantinya bisa menyampaikan, mengimplementasikan ke teman sejawatnya terhadap kegiatan dunia pendidikan di sekolah kami. Ini harapan. Sehingga menurut saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung adanya guru-guru kita yang masuk sebagai guru penggerak. Semoga
dukungan ini akan dapat memotivasi calon guru penggerak sampai lolos seperti teman-teman yang sudah masuk dalam gelombang atau periode sebelumnya. Dengan demikian, marilah teman-teman semua bagi yang belum mendaftar calon guru penggerak, kami mengajak, memotivasi, mengharap agar semua guru yang ada di sini nantinya bisa masuk menjadi guru penggerak semuanya. Karena apa? Pendidikan di Indonesia ini sangat dituntut adanya perubahan mindset guru-guru yang ada. Tidak hanya sebagai penyalur ilmu, tetapi sebagai pembimbing dalam pendidikan tersebut. Dengan harapan dengan adanya atau dengan munculnya guru-guru penggerak di SD 1 Telaga ini, pendidikan di SD 1 Telaga akan lebih maju, akan lebih bersemangat, akan lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya. Barangkali itu saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memotivasi kita semua sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dan selalu semangat dalam memajukan generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, sudah diberi lampu hijau sama Bapak Kepala Sekolah. Untuk yang selanjutnya acara inti yaitu penyampaian atau diseminasi calon guru penggerak dalam menyelesaikan tugas modul 1.4 kepada Bapak Budiman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sholah dan Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri undangan kami dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Di modul 1.4 ini nanti saya akan memaparkan teori-teori ini kaitannya dengan budaya positif. Tapi ini kelihatannya tegang sekali Bapak Ibu jadi biasa saja, tidak usah tegang karena kita nanti akan belajar bagaimana inilah ya. Bapak Ibu jangan memposisikan sekarang seperti murid, tapi seperti ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru di kelas pengen kelasnya aktif atau pasif ini? Aktif. Ya, pengen yang aktif. Nah, inilah yang harus kita rubah. Oh iya, nah inilah. Jangan sampai sekarang sudah pasif. Nanti kalau di kelas
ikut jadi pasif, ternyata tidak mau muridnya pasif. Begitu saja, begitu juga saya nanti jangan takut, nggak usah ya, nanti apa deh bertanya dan sebagainya, tidak. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Seperti itu. Siap Bapak Ibu siap aktif? Apa sudah ngantuk? Baru mulai sudah ngantuk. Ya. Nanti kita tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu tahu budaya positif apa? Kira-kira sudah pernah melakukan atau belum di sekolah kita? Sudah ya? Nah, sudah. Kira-kira budaya kebiasaan. Kalau positif kira-kira yang baik atau yang buruk? Nah, jadi budaya positif ya kira-kira bahasa awamnya itu kebiasaan. Nah, seperti itu nanti kita akan cari tahu. Nah, ternyata ya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Ini pembiasaan baik, budaya positif intinya seperti itu. Tapi tidak hanya murid, tapi ternyata gurunya juga. Itu warga sekolah. Jadi ada gurunya, juga ada siswanya. Itu semua yang ada di sekitar sekolah. Itu paham Oh, ternyata dia seperti itu. Kita santai saja tidak usah tegang. Yang penting jangan ngantuk. Lanjut. Nah, konsep ini dalam modul 1.4 budaya positif. Inilah nanti yang akan kita pelajari bersama. Saya terangkan nanti. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nanti hukuman itu yang seperti apa, penghargaannya bagaimana, restitusi bagaimana, nanti akan saya jelaskan. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, restitusi. Segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ini latar belakangnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak ini. Jadi sesuai dengan bakat minat anak, berpihak pada murid, tidak semaunya gurunya ternyata. Nah, seorang guru itu bagaimana? Ibaratkan seperti petani. Sekolah sebagai lahannya atau tanah dan murid sebagai benihnya. Petani harus bisa menuntun tumbuhnya benih dengan menyiram, memberi pupuk dan memastikan tumbuh tersebut tidak terkena hama agar tetap tumbuh subur dan panen dengan maksimal. Jadi guru itu hanya menuntun, ini anaknya seperti ini bakatnya. Nah, guru hanya mengarahkan, oh ini anaknya seperti ini, ya ini harus diarahkan ke situ. Jadi tidak berhak ya terlalu mengatur, tapi berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Kira-kira kita dalam pembelajaran bagaimana? Berpihak pada murid atau berpihak pada guru? Berpihak pada murid? Wah, Putri sudah berpihak pada murid. Bagus ini. Yang lain masih berpihak pada guru. Sekarang seperti ini, begitu ya, ini Putri sudah mulai berarti. Nah, di situ tadi kita bahas tentang budaya positif. Muaranya adalah budaya positif. Awalnya harus lingkungan yang positif. Lingkungannya kita
buat yang positif dulu. Setelah lingkungannya itu positif, bisa kebiasaan yang baik. Kalau lingkungannya sudah positif, kita buat kebiasaan yang baik. Setelah ada lingkungan positif, kebiasaan yang baik, maka karakter anak mesti akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya belum positif, susah untuk kebiasaan yang baik. Oke, bertanya, setelah lingkungannya positif, kebiasaan yang baik, karakternya baik, maka budaya positifnya mesti tercapai. Ya? Itulah urutannya seperti itu. Jadi lanjut ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini satu persatu. Nah, nanti untuk mengubah budaya positif kebiasaan baik itu biasanya gurunya yang mengubah atau siswanya mengubah sendiri. Yang sudah, ya, ayo bersama-sama, bersama-sama. Oke, tapi coba di situ kita ibaratkan Pak Darwanto mengepalkan tangan, ya, Pak Darwanto mengepal tangan. Tak suruh tak buka, Pak Darwanto itu bisa membuka, mau membuka, bisa tidak mau membuka. Itu tergantung Pak saya yang menyuruh atau tergantung Pak Darwanto. Pak Darwanto ya. Nah di situ bahwa ya untuk melakukan perubahan itu yang kuat itu yang dari diri sendiri. Contohnya saya menyuruh Bu Yuni melepas sepatu. Kalau Bu Yuni tidak mau, kira-kira dilepas atau tidak? Nah, itu berarti itu pengaruhnya yang paling bagus yang dari luar atau yang dari diri sendiri? Nah, dari diri sendiri. Tapi karena Bu Yuni mau melepas sepatu dengan sendirinya, nggak usah disuruh, pasti dilepas. Itu sama dengan kita membuka tangan. Kalau orang lain suruh dibuka, kita tetap gak mau, pasti enggak akan mau. Gitu nih, perubahannya seperti itu. Jadi perubahan itu tergantung dari diri sendiri. Itu akan lebih kuat. Paham Bisa dilanjut? Nah, di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol ini apa? Kalau yang benar kita mengontrol murid, kita mengatur murid. Ternyata ilusi guru mengontrol murid, ngatur murid. Bocah harus seperti ini, harus terus seperti ini. Itu guru, ya, guru yang mengatur. Contoh saja Pak Darwanto menyuruh anaknya besok harus pakai sepatu hitam, tapi dia besok pakai sepatu. Setelah itu lupa, karena yang mengontrol adalah Pak Darwanto, tidak dari diri. Kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini yang selama ini anggar berbohong salah digaris. Ada orang salah dimarahi, itu ya, menguatkan karakter. Yang tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak mesti kalau diberi hadiah, besok kalau diberi hadiah tidak pakai sepatu hitam lagi. Itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi Pak Darwanto memaksa ke anak, pokoknya harus pakai sepatu hitam. Besok pakai, besoknya lagi diputing lagi. Itu Bisa dilanjut? Nah, disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena kesadaran diri tanpa ada paksaan dari pihak luar. Disiplin, kepatuhan seseorang. Berikutnya, kata disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, jadi orang merasa kalau disiplin mesti dihukum. Itu orang ngaku yang dihukum. Itu tidak sesuai dengan aturan dihukum. Itu
Nah, seperti itu. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saya masuk kelas harus pakai sepatu, jadi kan karena ada aturan di situ, saya harus seperti ini. Itu namanya disiplin. Karena terpaksa apa enggak seperti itu? Terpaksa ya? Jadi terpaksa karena itu masih dari luar. Nah, itu kalau disiplin. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Inilah ya, jadi guru itu harus melakukan pendekatan, tidak semata-mata langsung dihukum di situ. Tapi mencari solusi, mencari cara agar anak tidak merasa dihukum, itu atau diberi hadiah. Jangan sampai merasa seperti itu. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi. Jadi anak tidak merasa tertekan, tapi dia sadar diri. Saya harus pakai sepatu hitam terus, ya, karena kalau pakai sepatu hitam, nah, saya berarti tidak menyalahi aturan. Kalau saya tidak takut dengan Pak Harwanto, itu berarti merasa masih karena dari luar, Dan dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap orang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin positif itu tumbuhnya dari diri kita sendiri. Jadi nanti motivasinya dari diri kita sendiri, bukan dari faktor dari luar. Itu Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ya, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di situ ada dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, kalau tujuannya anak itu bisa juga berbuat salah, tapi punya tujuannya. Ya, baik, mesti juga ada tujuannya. Kemudian nilai-nilai kebijakan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia. Sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang sedang tren, sedang tren itu profil pelajar Pancasila. Beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi sekarang anak-anak itu ditekankan untuk lebih beriman, bertakwa. Sekarang berlomba-lomba dalam agama ini sekarang. Kemudian berkebinekaan global, saling menghargai. Apalagi di Indonesia ini terjadi banyak sekali suku, budaya, agama. Ya, di situ kita harus tetap bersatu, bergotong royong. Nah, ini sekarang. Kemudian mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Inilah profil pelajar Pancasila. Kalau nilai-nilai ini semuanya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, nah, maka budaya-budaya positif itu pasti terlaksana. Ini tujuannya ini. Nah, berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya jelas dari luar.
menghindari hukum. Nyong agar sepatu aku kira hukum melayu gitu ya. Itu berarti motivasi dari luar. Nah, tapi besoknya lagi contohnya pelajaran PJOK ada Bu Ida ya, kalau ada Bu Ida saya tidak boleh memakai kaos kaki putih misalnya. Maka kalau ada Bu Ida anak itu nggak pakai kaos kaki putih karena nanti akan dihukum. Tapi kalau dengan guru yang lain pasti kembali lagi karena motivasinya adalah eksternal dari luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya besok kalau yang pakai sepatu hitam tak kasih permen kelas 1 ini biasanya. Wah besok pakai sepatu hitam. Oke. Ternyata berikutnya lagi pelajaran agama Pak Udin. Ini nggak beri hadiah permen, ya bebas, ya. Kalau pakai sepatu hitam pun jadi. Begitu. Ini karena ada motivasi eksternal dari luar. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Ini yang motivasinya adalah internal. Oke. Contoh gurunya saja ini yang motivasi internal. Nah, saya datang pagi lebih awal. Karena apa? Saya tidak karena ada kepala sekolah tidak, tapi karena saya ingin apa kira-kira pengen dihargai orang lain. Seperti itu bisa juga. Saya pokoknya harus berangkat lebih pagi. Itu oke. Jadi saya berangkat pagi karena Pak kepala sekolah datangnya lebih pagi misalnya kan itu berarti faktor eksternal dari luar. Tapi karena kalau diri sendiri berarti itu internal. Nah, hukuman dan penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon. Jadi ternyata hukuman atau penghargaan ada pengaruhnya. Pengaruhnya jangka pendek. Jangka pendek di mana kalau diberi penghargaan akan dilakukan, tapi kalau tidak diberi penghargaan tidak akan dilakukan. Itu ya. Itu sebenarnya. Jangka panjangnya apa? Bisa juga jadi dendam. Ya, saya kalau berangkat telat, misalnya anak berangkat telat, disuruh apa kira-kira membersihkan kamar mandi. Maka karena aturannya itu misalnya dilaksanakan, tapi pasti anak akan dendam. Wah, asem ini kok terbantu, itu ya. Misalnya masa terlambat disuruh membersihkan kamar mandi, pasti anak dendam. Itu dendam Pak. Karena jangka panjangnya dendam. Dan penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan dan tepat. Penghargaan tidak efektif, jadi bisa juga diberi penghargaan permen, diberi permen saja nanti akan nurut, tapi kalau tidak diberi permen akan kembali lagi ke seperti biasanya. Penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan merusak hubungan. Contoh saja, Bu Yuni memberi permen anak yang dapat maju. Bisa maju mengerjakan dikasih permen, senang, anak memang senang, tapi besoknya lupa, giliran kartu anak lagi maju, ini lupa nggak memberikan permen, maka akan rusak hubungan anak yang diberi permen dengan anak yang tidak diberi permen akan, itu pasti akan berselisih. Bu Yuni pilih kasih, oke? Nah, kalau anak kecil biasanya sampai seperti itu akan merusak hubungan anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini motivasi dari diri sendiri akan jadi terkurang karena motivasinya permen. Itu lakukan jadi permen lah. Jadi motivasi yang dari diri sendirinya akan kurang begitu muncul. Nah,
Hukuman dan konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Contoh tadi, anak terlambat, terus sudah kamu karena terlambat membersihkan kamar mandi, seperti itu, ya. Nah, anak kan tidak tahu ternyata kalau terlambat, anak terlambat ternyata disuruh membersihkan kamar mandi. Sebelumnya anak tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, itu bedanya, oke? Kalau misalnya anak-anak sudah tahu sebelumnya, insya Allah tidak akan terlambat. Oh, saya kalau terlambat sudah tahu konsekuensinya akan membersihkan kamar mandi, insya Allah tidak terlambat. Itu ya bedanya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan kalau hukuman. Jadi hukumannya membersihkan kamar mandi punya sepintas sesaat. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya aturannya sudah disepakati kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman secara tiba-tiba, anak tidak tahu hukumannya apa. Gitu. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Oh ya, dari guru, semuanya dari guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di keyakinan kelas. Tapi di situ kita tahu hukuman konsekuensi seperti itu. Ya. Jadi kalau hukuman itu sepihak dari guru, anak tidak tahu. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu kalau terlambat saya harus seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman biasanya itu merusak psikis, ya. Langsung kamu harus berikan, harus membersihkan kamar mandi. Kaget, takut, gitu, ya. Kalau konsekuensi sudah tidak takut, kan sudah tahu, saya datang terlambat, saya harus seperti ini, oke? Lanjut, ya. Nah, tadi sudah kita tahu ini hukuman itu bersifat tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah disepakati. Nah, kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa? Hukuman. Kalau nggak hukuman yang mesti konsekuensi, gitu, ya. Oke, kelihatannya malu-malu ini. Tulis saja dulu, ya. Tulis, nanti saya akan baca. Tidak usah diberi nama, ya. Tulis nomor 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, ada 7. Silakan. Kira-kira boleh menulis semua, tapi boleh pilih salah satu atau salah dua. Silakan. Saya nomor 2 ini. Nah, kita nanti akan bahas. Ya. Satu saja tidak apa-apa, ya.
satu saja nggak apa-apa, nanti kebagian semuanya ini banyak. Ya, sudah deh. Sudah semuanya, sudah. Wah, ini Bu Wongsi sudah 7-7-nya ternyata. 7-7-nya. Punya Bu Wongsi, boleh dibacakan ya? Boleh ini. Nomor 1 konsekuensi, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 hukuman. Kira-kira memang seperti itu atau tidak? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi apa hukuman ini? Nah, oke. Ya. Nomor 1 hukuman. Karena mencatat di 100 kali di buku. Ya. Tuh, kira-kira memberatkan atau tidak? Nah, itu oke. Nah, lihat. Maka pasti cara nulis di situ mesti grep-grep ini buang sih. Asam dendam. Nah, pasti seperti itu, oke. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu namanya hukuman. Oke. Iya, datang ke sekolah saja sudah capek, langsung disuruh lari. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu merasa bertanggung jawab di situ langsung. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas sekali hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kalau PJOK itu kan di lapangan, ya, yang datang saja sudah pemanasan lari 2 kali, 3 kali, itu oke. Nah, masa yang baru datang terus bergabung, nah itu berarti tidak ada rasa tanggung jawabnya di situ. Yang terlambat malah tidak lari mengelilingi lapangan karena kaitannya dengan olahraga, dengan PJOK. Beda dengan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu harusnya terlambat masuk kelas, kok malah disuruh lari di lapangan. Beda Kalau PJOK ini kan pelajarannya di lapangan, yang datang awal saja sudah lari 2 kali. Itu paham ya? Bisa dilanjut? Ini gambaran-gambarannya seperti itu. Kemudian arahnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Jadi di situ murid atau siswa itu lebih mencari solusi, ya. Jadi berbuat salah tapi ada solusinya seperti itu. Nih, kalau restitusi seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah berbuat salah, anak menjadi sadar, oh iya saya salah, saya harus seperti ini. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kayu ditanya anak saya, kamu harus bagaimana karena berbuat salah seperti itu? Anak nanti akan menjawab, saya seperti ini Pak, seperti ini Bu, gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau berbuat di situ murid salah, nanti akan kembali lagi ke yang benar. Ya, gitu. Nah ini nanti dalam selanjutnya yang akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Apa sih? Ya, kira-kira apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah sebuah nilai kebijakan universal yang telah disepakati yang bersama guru dan murid. Pak, di sekolah saya sudah ada aturan, itu ya. Apa keyakinan kelas itu? Nah, jadi kalau aturan itu lebih sempit, kalau keyakinan kelas nilainya lebih luas. Contohnya apa kira-kira? Anak tidak boleh membuang sampah di kelas. Itu aturannya kelas. Berarti nilainya apa kira-kira? Tidak boleh membuang sampah di kelas atau harus membuang sampah di tempat sampah. Kan bisa juga nilai menjaga kebersihan. Kira-kira bertanggung jawab bisa atau tidak? Bisa ya? Iya. Jadi nilainya lebih luasnya. Oke. Kemudian nilai peraturan kelas tadi apa kira-kira? Tidak boleh datang terlambat. Atau datang ke sekolah 15 menit sebelum KBM. Nilainya apa kira-kira? Nah, disiplin. Padahal disiplin kan tidak hanya datang terlambat kok. Ya, banyak memakai seragam merah putih hari Senin aturannya. Padahal nilainya adalah disiplin. Itu ya. Oh, jadi kalau yang kelas itu lebih luas. Kalau aturannya itu yang lebih sempit. Itu ya. Nah, di situ. Ya. Nilai-nilai kebijakan universal. Nih tadi nilainya ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, amanah dan lain-lain. Ini nilai-nilainya. Oke? Nah, nilai-nilai dari keyakinan kelas. Nah, tadi ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kan, kalau keyakinan kelas lebih luas. Kalau peraturan itu disebut lebih sempit. Tapi rujukannya dengan keyakinan kelas. Oke? Nih, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di situ curang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, Bapak Ibu. Tidak pendapat wali kelasnya seperti ini. Tidak, tapi berdasarkan kesepakatan baik dari guru di situ hanya mendampingi dan siswanya berunding. Oke. Kemudian mencatat semua masukan-masukan hasil surah pendapat. Berunding seperti ini, Pak. Kalau datang terlambat harusnya seperti ini. Oke, berdasarkan kesepakatan. Kemudian keyakinan dalam bentuk kalimat yang positif. Oke. Tinjau ulang keyakinan kelas. Semua warga kelas menyetujui dan mendatangani keyakinan kelas yang telah dibuat, dipasang di dinding kelas yang mudah dilihat. Oke. Jadi keyakinan kelas itu membuatnya berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan seperti ini, nanti anak akan tahu sendiri. Saya datang terlambat, saya langsung harus seperti ini. Karena berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak, kalau selama ini kita buat sendiri nih, kita buat aturannya seperti ini. Kalau datang terlambat, lari di lapangan, tidak memakai seragam, apa kira-kira belajar sendiri di luar. Nah, itu kan tidak sepakat. Oke,
bijak musyawarah. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh keyakinan kelasnya apa kira-kira ini? Ayo. Dilarang, ini dilarang mengganggu orang lain, gitu ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini contoh-contohnya. Dilarang kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Nah, ya ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab yang nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nanti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Okay. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Sampai dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini yang namanya adalah keselamatan aman. Itu ya. Bisa dilanjut? Ya. Jadi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar, kira-kira butuh. Nah, yang butuh berarti yang diperlukan. Tapi dasar berarti sangat mendasar, sangat penting. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah satu, kebutuhan bertahan hidup, jelas paling penting. Kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penguasaan. Ini ya, di sini ada kasusnya, Tadi yang kebutuhan bertahan hidup, contohnya ada kasus Pak Dermawan, bukan Pak Darmawan tuh Pak Darmawan di sini. Ya, sebagai guru wali kelas 6 di SD Harapan Bangsa sedang bingung menghadapi ulasan satu murid di kelasnya. Fakih beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluh. Fakih yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, kasusnya seperti itu. Nah, di situ adalah karena punya kasus itu adalah karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Pakai ini, kira-kira kebutuhan bertahan hidup belum terpenuhi karena ia lapar. Ya, ternyata minta bekal kelas 6 karena lapar, tidak bawa bekal. Bisa itu, karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh itu, butuh kasih sayang, maka minta ke sana, senang temannya diperhatikan dia, merebut terus kasarnya itu senang. Penguasaan, merasa hebat karena temannya jadi takut, itu pokoknya memang jaluk. Kalau saya minta bekalnya, jadi takut teman-temannya, itu senang rasa berkuasa. Senangan, iseng saja. Kalau minta bekal temannya, merasa jadi senang, karena temannya marah, temannya kesel, bisa juga. Kemudian akan kebebasan, merasa bosan, dibawakan bekal ibunya, bosan, akhirnya minta bekalnya kelas 6, itu Nah, itu tadi contoh kasusnya. Kemudian posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, guru berarti mengontrol. Penghukum, nah, guru sebagai penghukum. 2, pembuat merasa bersalah, guru itu membuat merasa bersalah. Guru bisa sebagai teman, guru juga bisa sebagai pemantau, guru sebagai bisa manajer. Kira-kira Bapak Ibu semua selama ini posisinya di posisi nomor berapa? Ayo, Bu Titi ini nomor berapa biasanya? Anak itu kalau berbuat salah sebagai terus Bu Titi menghukum apa tidak ini? Tidak, bagus, berarti tidak langsung hukum atau membuat merasa bersalah. Itu Kalau kelas 1 ini biasanya guru kelas 1 lebih dekat dengan teman, gitu ya, sebagai teman. Tapi yang paling bagus
itu adalah sebagai manajer, yang paling bagus itu ya. Di sini ada video contoh 5 posisi kontrol. Nanti saya skip saja ya, skip ya, waktunya tidak terlalu lama. Posisi kontrol dalam restitusi mencontoh penerang. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini posisi penghukum, ya. Nadanya saja sudah keras, ya. Ini sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Penghukum, ya. Jadi nadanya saja sudah keras sekali. Anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Pokoknya gurunya di situ menguasai, ya. Tidak ada penjelasan kenapa terlambat dan sebagainya. Pokoknya gurunya langsung dengan nada tinggi memarahi. Itu posisi penghukum. Ini posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini posisi jadi anak merasa bersalah di sini. Duh, Ya. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering Kalimat ini. terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini tadi membuat merasa bersalah. Postan ketika guru Nah, ini posisi sebagai teman. Biasanya kelas 1 ini sering-seringnya begitu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini nadanya saja
saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini sebagai guru Dalam sebagai posisi teman, gitu ya. ini adalah identik. Nah, Posisi pemantau atau monitor. Ini contoh videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Ini kalimatnya yang diperhatikan. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini sebagai pemantau. akan bukan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu dia. Ada konsekuensi. Sekarang yang posisi manajer ini yang paling bagus. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini kalimat ini. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu ya 5 posisi kontrol ya. Jadi yang paling bagus adalah yang manajer. Jadi ada solusinya ya. Dicari dulu permasalahannya, kemudian ada solusinya, tidak datang terus dimarahi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Kira-kira pengen menjadi guru yang posisinya di posisi mana ini? Di manajer? Ya ini, Bu Titi ini ya, di manajer. Guru baru sudah ingin menjadi manajer, sangat bagus. Apa ini? Ya, motivasinya sudah bagus. Lanjut ya. Nah ini tadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah dijelaskan dari kalimatnya saja sudah
sebagai teman nadanya sudah bagus, tapi masih juga kurang begitu bagus. Pemantau sudah bagus, tapi masih ada yang bagus sekali, itu sebagai manajer. Kira-kira sekarang Bapak Ibu guru di posisi mana? Kalau ada masalah anak, penghukum ya, kayaknya kebanyakan penghukum. Paling ini Bu Opsi yang sudah mulai jalan, memantau mungkin karena beliau CGP angkatan 9, mungkin begitu. Jelas jadi dari contoh tadi jelas. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kalimat-kalimatnya. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau ada masalah, ditanya-tanya. Yang validasi, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan itu. Misalnya terlambat, nanti mesti punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terlambat, anak ditanyakan, keyakinannya sudah dibuat, ternyata tidak boleh datang terlambat. Nanti kan kelihatan di situ. Pertama tadi menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya ini, kalimatnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini yang menstabilkan identitas, kalimatnya seperti ini biasanya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita stabilkan dulu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimatnya seperti ini. Kalau stabilkan identitas. Nah, kalau validasi kebutuhan, kalimatnya ini gurunya. Kamu bisa selesaikan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melukakannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini untuk memvalidasi kebutuhan. Di situ kalau ada masalah, nanti ditanya anaknya di situ. Ini pertanyaan-pertanyaannya ini. Tapi jangan kalau melakukan seperti ini jangan langsung di depan anak-anak yang lain, tapi nanti bisa dipanggil, dipanggil ke ruang yang tidak ada temannya untuk menyelesaikan permasalahan. Yang validasi kebutuhan. Ini yang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas untuk sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi nilai keyakinannya. Kalau terlambat pasti akan tidak disiplin. Berarti ditanyakan nanti anak apa kamu ingin disiplin? Itu nah yang keyakinannya seperti itu. Nah ini contoh video, nanti kaitannya dengan segitiga restitusi.
Ya, ini salah satu contoh penyelesaian masalah ya, penerapan restitusi. Jadi anak terlambat tadi tidak langsung dimarahi di depan kelas, sudah datang terlambat, sampai malah dimarahi. Anaknya jadi bisa juga dendam, bisa juga apa mentalnya menjadi down gitu. Tapi dipanggil di ruang khusus yang kosong, tidak, jangan dipanggil di depan kelas. Itu nanti akan mematahkan semangat anak, mentalnya menjadi down. Jadi mau menyelesaikan masalah itu jangan di depan kelas, tapi dicarikan tempat yang aman. Ini tadi percakapannya Nah, di situ. Ini masalah tadi datang terlambat. Jadi kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Pak, karena saya terlambat. Ini distabilkan dulu. Ternyata sudah stabil, mengakui kesalahannya, baru validasi tentang tindakan. Kenapa kok datang terlambat? Gitu karena ternyata di situ siapa Pak, karena tadi malam saya main HP sampai jam 1. Nah, kemudian setelah divalidasi tindakannya, ditanyakan keyakinan kelasnya sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak, karena kan sudah dibuat keyakinan kelasnya, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, ternyata masih ingat keyakinan kelasnya, datang sekolah tepat waktu di sini. Nah, jadi anak akan merasa sadar diri, akan berubah sendiri. Oh iya, saya sudah terlambat, berarti menyalahi aturan kelas atau keyakinan kelas. Di situ bisa dipahami Nah, kira-kira bisa nantinya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di rumah, kira-kira bisa ya? Bisa? Iya. Jadi setelah ini nanti jadi kalau ada masalah jangan terus dimarahi di depan kelas Bapak Ibu Nah, tapi di kontrol dulu, dicoba pakai segitiga restitusi itu anaknya dipanggil, dicari permasalahannya. Pak, apa bahasanya harus bangku Pak? Tidak. Pak, apa harus kolot? Dari validasi, menstabilkan, kemudian tadi yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Tidak, karena apa? Bisa anak yang tidak mau mengakui. Apakah kamu berkelahi? Tidak. Ya, kan nggak bisa menstabilkan. Ya, kalau sudah bilang tidak, kayaknya kamu berkelahi tadi tidak. Nah, macet di situ, nggak bisa ke alur berikutnya. Caranya boleh pertanyaan lain, bisa menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Ya, jadi boleh, tidak harus dari menstabilkan. Itu jadi boleh bolak balik. Jadi yang penting urut itu Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan? Jelas Nanti pertanyaannya setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Pak, seperti ini, insya Allah saya siap bantu Bapak Ibu Nanti di kelas silakan buat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas yang harus disepakati bersama murid. Ternyata sekarang hanya aturan, tidak dibuat dengan murid. Nah, nanti kita buat bersama murid. Kemudian praktekkan. Segitiga restitusinya dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau ada masalah jangan terus dimarahi di depan kelas. Tapi ada waktu tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Sudah tahu alurnya. Itu Bapak Ibu Nah, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini untuk melaksanakan tugas kami. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta untuk menuliskan refleksinya. Itu sudah ada kertas Tadi saya berikan coba. Bapak Ibu tuliskan refleksi atau materi atau ilmu lah yang hari ini Bapak Ibu
desiminasi saya untuk hari ini. Oke, silakan. Nanti boleh ditulis, oke? Kira-kira apa? Gitu. Ini untuk refleksi hari ini, untuk refleksi saya, Bapak Ibu. Ya, saya kasih waktu 1 menit, ya, untuk menuliskan refleksinya. Nanti yang membacakan saya, ya, saya membacakan saja, Bapak. Tidak diberi nama tidak apa-apa, ya, biar tidak ketahuan namanya. Mungkin karena dekat dengan saya bagus-bagus, ya, tapi takut dan sebagainya. Kalau mau refleksi, tuliskan saja. Setelah belajar hari ini, apa yang Anda dapatkan, bagaimana penyampaiannya, boleh silakan Bapak Ibu tuliskan saja. Sudah ya? Sudah? Oh ini banyak sekali ya, terima kasih. Ya, nanti saya ini untuk bahan perbaikan saya, itu ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan saya bacakan tadi tidak semuanya ya. Oke, saya bacakan ini untuk refleksi hari ini. Materi baik untuk membentuk karakter anak agar lebih baik. Oke, jadi terima kasih ini. Nah, kemudian ya di sini punya gambaran untuk melaksanakan segitiga restitusi di kelas untuk menyelesaikan masalah. Bagus, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini. Kemudian punya gambaran untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bagus, terima kasih. Oke, berikutnya lebih banyak lagi diberi contoh-contoh dalam masalah dan penyelesaiannya. Terima kasih ini banyak sekali ini. Materi cukup jelas, wah ini sedikit sekali nulisnya ya. Materi cukup jelas. Hanya itu. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya untuk hari ini. Refleksi ini semoga dapat menjadi perbaikan saya di kemudian hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu Guru, semua dukungan dan bantuannya sehingga terlaksananya desiminasi ini, dan refleksinya semoga dapat menjadikan saya lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian materi apa itu segitiga restitusi, apa itu hukuman atau konsekuensi ataupun penghargaan, apa itu keyakinan kelas. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan masih banyak lagi ilmu yang pada program guru penggerak ini. Jadi untuk teman-teman semua pada tidak ada kata-kata menyesal dalam mengikuti program guru penggerak, karena semua materi di dalam guru penggerak akan bermanfaat untuk kita sendiri, untuk memposisikan kita sendiri, dan juga untuk masa depan murid-murid yang lebih baik lagi. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah penutup. Mohon maaf apabila dalam pembawaan acara kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.